Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajak pertemuan yang kita lanjutkan lagi ya, pertemuan setelah UTS ini. Memang banyak sekali pertemuan yang saya lakukan, terutama yang saya berikan setelah UTS maupun sebelum UTS ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan eliminasi ya. Masih dengan saya Bu Siti Haniah atau Bu Hani di sini. Mungkin kita akan nanti ketemu di pembelajaran offline. Jangan khawatir, silahkan simak video saya baik-baik. Nanti kita akan perjelas lagi di pertemuan offline. Oke, sebentar. Jadi ketika kita bicara mengenai kebutuhan eliminasi ya, kebutuhan eliminasi itu tidak lepas dari pembuangan gitu ya, apa kotoran, kemudian hal-hal yang kita keluarkan sehari-hari gitu ya. Nah, sebelum membahas itu kita akan belajar dulu apa itu definisi dari eliminasi. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang kebutuhan istirahat tidur, kebutuhan nutrisi dan lain sebagainya. Salah satu kebutuhan yang ada di 11 dasar kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah eliminasi. Nah, eliminasi itu apa? Eliminasi merupakan pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang terjadi karena proses metabolisme atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Jadi sebenarnya setiap hari kita kan melakukan atau melakukan kegiatan metabolisme. Nah, dari proses metabolisme itu apa sih? Mengubah makanan menjadi energi. Nah, proses metabolisme itu menghasilkan energi yang digunakan untuk kebutuhan sel. Jadi kan di dalam tubuh kita ini terdapat sel kulit, sel rambut, sel otot, dan sel yang lain ya, yang akan setiap saat regenerasi. Nah, proses metabolisme ini menghasilkan energi yang digunakan untuk kebutuhan regenerasi sel tersebut. Nah, kemudian proses metabolisme tersebut akan menghasilkan sampah atau sisa sampah yang kalau tidak dikeluarkan itu akan membahayakan tubuh kita. Nah, makanya fungsi eliminasi tersebut adalah mengeluarkan sisa-sisa sampah dari tubuh yang merupakan hasil metabolisme dari tubuh tadi. Nah, eliminasi ini dibagi menjadi dua, feses atau defekasi dan urin atau mixing. Jadi kalau nanti ada pasien yang memang kebutuhannya itu pembuangan di feses, kemudian urin, ya itu memang kebutuhan dasarnya seperti itu. Kalau tidak dikeluarkan malah justru berbahaya bagi tubuhnya karena racun-racun yang harusnya dikeluarkan, benda kental dan lain sebagainya itu kalau tidak bisa keluar akan meracuni tubuhnya sendiri. Nah, kita akan bahas eliminasi fekal yang pertama atau defekasi atau buang air besar. Jadi, sistem tubuh yang berperan dalam proses eliminasi alfi. Jadi selanjutnya kita akan membahas yang namanya eliminasi itu. Kalau eliminasi defekasi itu namanya eliminasi alfi. Kemudian kalau eliminasi urin ya tetap eliminasi uri ya. Nah, eliminasi alfi atau defekasi ini adalah sistem gastrointestinal bawah yang meliputi usus halus dan usus besar. Jadi terjadinya itu memang dari saluran pencernaan yang meliputi proses pengolahan makanan dan lain sebagainya. Nanti di usus halus dan usus besar itu akan terjadi proses-proses pemadatan dan lain sebagainya, metabolisme makanan tadi yang terjadi di usus halus yaitu di duodenum, yeyunum dan ileum. Masih ingat ya di anatomi fisiologi pencernaan kalian pasti membahas mengenai usus halus, bahwa usus halus itu ada usus duodenum, ada yeyunum dan ada ileum. Nah, kemudian selain di usus halus, defekasi ini atau proses eliminasi alfi ini juga terjadi di usus besar yang melalui rektum, kolon, serta berakhir di anus. Nah, usus besar ini merupakan bagian terbawah atau bagian dari ujung gastrointestinal tractus. Jadi ujung dari saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Jadi
kita akan mengulang sedikit dulu mengenai proses pergerakan makanan. Ya, setiap hari kita makan. Anda makan. Kalau nggak makan, kita nggak punya tenaga ya. Walaupun kita puasa, kita pun tetap makan. Hanya polanya kan dirubah. Yang semula 3 kali sehari jadi 2 atau 3 kali. Tapi 1 di sahur, kemudian puas fasting selama 12 jam sampai jam 6 sore. Kemudian kita berbuka, nanti makan malam misalnya. Hanya dirubah prosesnya. Tapi tidak menghilangkan makna makan tersendiri. Nah, makanan ini dapat dicerna dan digunakan melalui suatu proses yang disebut dengan proses perjalanan dari mulut sampai anus. Nah, prosesnya seperti apa? Nanti kita akan lihat. Jadi, mulai dari makanan masuk ke dalam mulut, kita mempunyai organ yang namanya gigi, geligi, lidah, dan lain sebagainya ya, yang berfungsi untuk membuat makanan tersebut bisa dikunyah. Jadi organ yang berperan dalam rongga mulut itu adalah, ya betul, gigi. Gigi, ada gigi seri, ada gigi geraham, ada gigi taring untuk merobek, gigi seri untuk menggigit, dan gigi geraham untuk mengunyah. Tentunya gigi tersebut juga dibantu oleh adanya otot-otot dalam rahang kita. Ya, jadi mengunyah itu adalah membantu proses pencernaan makanan yang disesuaikan dengan luas permukaan makanan yang nantinya akan bereaksi dengan enzim pencernaan. Jadi lidah itu fungsinya memindahkan makanan dari gigi ke kerongkongan, dari mulut ke kerongkongan. Itulah fungsi lidah. Sedangkan fungsi dari otot rahang itu adalah untuk membantu gigi kita dalam mengunyah makanan. Nah, setelah proses mengunyah, nanti kita ada proses menelan yang dibantu oleh lidah tadi. Makanan yang berasal dari mulut kita itu akan masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan. Nah, fungsi dari motorik lambung yang pertama adalah untuk, ya masih ingat ya dulu di SMA kan sering ya Anda belajar di biologi, ini pasti semuanya sudah. Lambung itu ada kapasitasnya, artinya kalau ada kapasitasnya berarti di situ kan proses untuk menyimpan makanan. Di situ ada enzim HCl ya, atau lebih sering disebut asam lambung dan lain sebagainya. Itu fungsinya adalah untuk mencampur dan melarutkan makanan. Kemudian fungsi lambung yang ketiga, makanya ada gerakan peristaltik ya, maksud saya ada gerakan volunteer di lambung. Itu fungsinya adalah untuk mengosongkan secara perlahan. Anda bayangkan lambung kita itu tidak punya otot volunteer yang di situ fungsinya adalah untuk mengosongkan. Bagaimana ke kapasitas lambung yang hanya sedemikian itu, 500 liter misalnya, kemudian hasrat manusia itu untuk makan, ngemil, minum, jajan, dan lain sebagainya, kalau tidak ada kemampuan untuk mengosongkan lambung secara perlahan, maka yang terjadi adalah reflux, atau tidak jadi eliminasi alfi, tetapi yang ada adalah justru muntah atau gak gitu ya, atau apa ya namanya, keluar balik lewat mulut. Nah, kenapa lambung itu bisa melakukan proses pengosongan? Nah, di sini dibantu oleh sinyal saraf yang terjadi akibat peregangan lambung oleh makanan. Jadi lambung kita itu memang bisa meregang dan menyempit ya. Nah, itu dibantu oleh saraf. Saraf yang menginervasi atau menggerakkan dari peregangan lambung tersebut. Nah, kemudian yang saya bahas tadi ada hormon-hormon di gastrin ya, yang membantu enzim untuk mencerna makanan. Nah, setelah dari lambung sudah mengosongkan nih. Kemana makanan itu akan bergerak? Makanan bergerak itu akan masuk ke dalam kolon. Kolon itu apa? Kolon itu adalah usus. Dalam istilah medis, usus itu disebut dengan kolon. Ya, absorpsi air dan elektrolit itu terjadi di kolon. Makanan yang diterima oleh usus dari lambung ini akan diolah oleh Cimo gitu ya. Nah, sebentar izin.
Ya, kita lanjutkan ya. Ya, tadi maaf terjeda sebentar karena ada azan ya. Sunahnya kan memang istirahat dulu ya. Jadi fungsi kolon ini adalah untuk mengabsorpsi air dan elektrolit, kemudian menyimpan bahan feses sampai dengan dikeluarkan. Jadi penyimpanan bahan feses ini ada di kolon. Dalam kolon sigmoid mengandung feses yang sudah siap dibuang. Jadi kan di kolon duodenum, ileum, ileum, kemudian sigmoid baru ke anus, rektum kemudian ke anus ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian defekasi sendiri. Defekasi adalah proses pengosongan usus yang sering disebut dengan buang air besar atau BAB. Nah, setiap kali yang bagus atau normal itu setiap orang itu harus defekasi pada waktu normal, yaitu sekitar ya jam 5 sampai jam 7 untuk pengosongan usus tadi, yaitu proses yang paling tepat untuk defekasi ya. Pusat yang menguasai refleks untuk defekasi ini terletak di medula dan sumsum tulang belakang. Jadi kan tadi di persarafi ya. Nah, pusat saraf itu ada di sumsum tulang belakang dan medula spinalis. Nah, kenapa seseorang itu kok tiba-tiba rasanya ingin BAB dan terjadi defekasi atau pengeluaran feses? Nah, feses tadi karena tertumpuk di dalam sigmoid gitu ya, kemudian dia menuju ke rektum dan ke anus. Ini dipersarafi oleh musculus sphincter yang berada di sakral, di saraf di sekitar sakral 2 dan 4, 2 sampai 4. Nah, karena dipersarafi tadi, maka ini menyebabkan sphincter ani tadi, sphincter anus itu menjadi relaksasi ya. Nah, ini tentunya disebabkan karena adanya rangsangan dari korteks cerebri yang karena merasa bahwa sphincternya ini sudah penuh gitu ya, kemudian dia rileks, ini akan membuat rangsangan seperti ingin BAB. Jadi kalau kita mau BAB itu kan ada rangsangan yang penuh gitu ya, kemudian mengirimkan sinyal di korteks cerebri bahwa kita ini saatnya kita mengosongkan kolon kita gitu ya. Nah, inilah ada refleks untuk BAB sehingga terjadi pengaturan relaksasi sphincter eksterna. Kalau tadi kan interna ya, dari sakrum 2 dan 4. Kalau dari korteks cerebri ini terjadi pengaturan relaksasi sphincter eksterna. Nah, jadi terjadilah proses pembuangan yang kita menuntun kita untuk berjalan ke toilet, kemudian jongkok dan lain sebagainya, sehingga terjadi proses BAB. Nah, bagaimana sendiri terjadinya proses pembentukan feses? Jadi di feses itu tidak tiba-tiba terjadi begitu saja, makanan diolah kemudian terbentuk gitu ya, enggak. Jadi bisa terjadi pembusukan makanan tersebut, ini tentunya dibantu oleh yang namanya organ kolon bawah yang dilalui dengan melewati dua proses. Yang pertama, absorpsi air dari traktus gastrointestinal, jadi airnya itu diserap khusus gitu ya. Kemudian proses pembusukannya tersebut dibantu oleh aktivitas bakteri, E. coli dan lain sebagainya. Nah, faktor yang mempengaruhi eliminasi ini kenapa berbeda-beda? Ada orang yang eliminasinya itu sekali sehari, ada yang 2 kali sehari, ada yang jarang-jarang lama gitu. Yang salah satunya yang mempengaruhi eliminasi adalah yang pertama usia. Anak-anak pasti berbeda dengan orang dewasa, di mana makanan yang dimasukkan, dikonsumsi, aktivitas yang dilakukan, kemudian gaya hidup mungkin ya, ini kan mempengaruhi dari proses defekasi tersendiri. Kemudian dari gaya hidup itu seperti apa? Orang yang mengkonsumsi makanan yang sehat, kayak serat, kemudian aktivitasnya itu ada exercise di dalam siklus hariannya, itu pasti akan berbeda dari proses defekasinya dibandingkan dengan orang yang makannya junk food, rendah serat, kurang fiber, kemudian kurang aktivitas, hanya duduk monoton dan lain sebagainya tanpa exercise sama sekali. Ini pasti akan mempengaruhi kelancaran dari eliminasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah asupan cairan. Anda minum 3 gelas sama orang yang minum 18 hari. Itu pasti berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah status kesehatan. Misalnya gastroenteritis.
Orang yang terserang gastroenteritis atau peradangan di gastrointestinal itu bisa menyebabkan proses defekasinya berubah. Dia tidak lagi konsistensi padat, frekuensinya 1 kali sehari, dan lain sebagainya. Tapi dia ada perubahan dari baik itu konsistensinya, frekuensinya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah psikologis. Anda bayangkan, Anda sedang menghadapi suatu masalah yang berat, stresor yang luar biasa, mengalami nyeri yang hebat, ini tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, yang itu makanya tidak heran kalau ada orang yang tiba-tiba diare karena stres. Ya, itu yang mempengaruhi salah satunya adalah kondisi stres di psikologisnya. Saya menerangkannya tidak terlalu cepat ya. Memang saya kalau tidak cepat tuh jadi lupa. Jadi mohon maaf kalau sekiranya Anda merasa bahwa apa yang saya terangkan ini tidak bisa difahami dengan baik, silahkan diputar ulang. Jadi saya tidak mungkin pelan-pelan, kemudian seperti harus ditulis gitu. Saya nggak bisa saya gaya bicaranya seperti itu. Jadi tolong nanti rekor dari materi saya ini Anda bisa baca ulang atau bisa dengarkan ulang. Seperti itu ya. Itu dari proses defekasi atau eliminasi atau ALFI tadi. Salah satu yang lainnya dari proses eliminasi yang terjadi adalah mixi atau buang air kecil. Nah, kita tadi sudah membahas tentang ALFI atau buang air besar. Anda sudah paham tentang itu semua ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buang air kecil atau mixi. Jadi sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin itu tentunya adalah saluran traktus urinarius. Nah, traktus urinarius itu adalah ginjal, kandung kemih, dan uretra. Jadi saya nggak perlu lagi ya mengulang itu. Insya Allah sih semuanya sudah paham ya. Ginjal itu bahwa fungsinya dia ada sepasang, fungsinya berbeda antara kanan kiri gitu ya. Nah, ginjal ini berperan sebagai pengatur komposisi dan volume cairan dalam tubuh, serta menyaring darah yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Jadi kenapa kalau kita ginjalnya rusak, itu fungsi ginjal digantikan oleh mesin dialiser. Salah satu fungsi mesin dialiser itu adalah menggantikan fungsi ginjal, yaitu untuk menyaring darah. Sehingga zat-zat yang seharusnya itu dikeluarkan, itu bisa dikeluarkan lewat dialiser tadi. Nah, pada ginjal ini terdapat nefron yang menyalurkan urin ke pelvis, ya, dan disalurkan melalui ureter dan kandung kemih. Nah, apa itu kandung kemih? Kandung kemih ini berfungsi untuk menampung urin. Jadi vesika urinaria, kandung kemih itu sama. Adanya di mana? Di bawah ginjal. Ureter, kandung kemih, baru ureter. Nah, dalam kandung kemih ini terdapat lapisan jaringan otot yang disebut dengan destrusor. Apa itu destrusor? Destrusor ini adalah alat yang berfungsi untuk mengeluarkan urin bila terjadi kontraksi. Nah, pada dasar kandung kemih ini terdapat lapisan tengah jaringan otot yang disebut dengan otot lingkar yang berfungsi menjaga saluran kandung kemih dan uretra sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Jadi, kenapa ureter bisa tegak di situ? Kenapa vesika urinaria itu bisa tetap menyangga urin yang jumlahnya cairannya itu banyak gitu ya? Ini dipengaruhi oleh yang namanya otot lingkar ya. Yang fungsinya adalah menjaga kandung kemih dan uretra sehingga dapat menyalurkan urin. Nah, setelah kita mempelajari ginjal, ureter, kandung kemih gitu ya, kita akan belajar tentang uretra sekarang. Uretra ini adalah organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar, jadi ke pembuangan akhir ya. Uretra pada pria tentunya berbeda dari ukurannya, dari jenisnya, dan lain sebagainya, bentuknya ya, daripada wanita. Pada uretra pria, ini karena digunakan sebagai tempat pengalian urin dan sistem reproduksi, ini pastinya panjangnya 13,7 sampai 16,2, ini lebih panjang.
Sedangkan pada wanita, uretranya hanya memiliki panjang 3,7 sampai 6,2 cm. Dan ini hanya berfungsi sebagai tempat penyaluran urin ke bagian luar tubuh. Jadi berbeda secara fungsi, secara panjang. Lebih panjang mana? Pria dong, ya pasti. Makanya tidak heran jika pada wanita tersebut karena traktus uretranya itu lebih pendek, akan lebih sering mudah terkena infeksi. Paham ya sampai situ ya, ISK dan lain sebagainya ya. Kemudian kenapa laki-laki itu uretranya berfungsi dua, yaitu untuk pembuangan urin dan organ reproduksi. Ya, jadi dia nanti kita akan belajar di maternitas ya bahwa satu saluran itu ada dua fungsi yang semuanya berbeda. Satunya vas deferens, satunya vesika urinaria. Vesika urinaria itu tentang urin, vas deferens itu dari sperma. Tapi organ pembuangannya sama. Ya. Tapi kalau wanita karena lubangnya berbeda, maka jangan salah ketika Anda memasang kateter, harus tahu anatomi uretra itu ada di mana. Jangan salah malah ke hipen gitu ya. Alih-alih jenengan masang kateter malah merusak selaput darah ya. Hati-hati itu sering terjadi pada tingkat awal tapi jangan diulang ya. Nah, untuk lebih tahu di mana letak uretra itu silahkan Anda mereferensi kembali anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita atau di mana letak uretra pada wanita. Apakah kan ada berapa lubang tuh? 1, 2, 3. 3 ya. Nah, itu yang paling atas, satu paling bawah. Siapa? Nah, sekarang kita akan membahas tentang mixi. Mixi atau proses pengosongan vesika urinaria atau buang air kecil ini dimulai dengan terkumpulnya urin dalam vesika urinaria yang merangsang saraf-saraf sensorik di dinding vesika urinaria. Setelah saraf-saraf terangsang karena penuhnya vesika urinaria, maka medula spinalis ini akan menghantarkan ke pusat pengontrol berkemih yang terdapat di korteks cerebral. Jadi karena sudah merasa saraf vesika urina penuh, VU-nya penuh, maka saraf sensorik ini akan merangsang ke medula spinalis untuk mengatur pusat kontrol berkemih di korteks cerebral. Kemudian misalnya otak ini akan memberikan impuls melalui medula spinalis tersebut melalui neuromotoris di daerah sakrum serta terjadi koneksi otot destrusor dan relaksasi otot sphincter internal. Jadi kan tadi kalau alvi itu kan ada internal eksternal ya. Kalau ini sama-sama di medula spinalis tapi kontrolnya berbeda. Kalau ini langsung ke sphincter internal saja. Nah, ini contohnya. Misalnya kita pahami urin di vesika urinaria itu paling penuh adalah 400 cc ya. 400 cc itu setengah flabot lah ya, kayaknya berapa gelas ya. Kalau ibaratkan satu gelas belimbing itu 200 cc, ya 2 gelas. Makanya kalau Anda minum banyak di pagi hari 2 gelas pasti akan terkencing-kencing. Tidak mampu menahan vesika urinaria lebih lama lagi. Karena ada hasrat untuk vivis, HIV, hasrat untuk berkemih ya. Nah, dengan bahwa rasanya vesika urinaria itu sudah penuh, maka ini akan membuat reseptor pada dinding vesika urinaria ini mengirimkan rangsangan ke medula spinalis, yaitu di sakrum 24, sehingga terjadi relaksasi sphincter interna, yang sakrum tersebut juga akan merangsang korteks cerebri, sehingga mengirimkan sensor untuk merasa ingin BAK, sehingga terjadi relaksasi juga. Nah, ini tadi. Ini adalah gambar anatomi dari saluran urinaria. Ini yang kanan dan kiri ini adalah ginjalnya. Kemudian dia bergerak atau muaranya ini adalah ureter ke vesika urinaria. Ini bladder. Kemudian di sini di dalam kanus ini ada uretra. Jadi jangan salah mana uretra mana ureter. Kalau saya dulu analogikanya itu ureter, itu tertinggi. Berarti ureter dulu baru uretra. Jangan kebalik, uretra yang di atas vesika urinaria. Salah ya. Yang tertinggi. Nah, ini kebetulan eliminasi urin itu ada ginjal, ada organ retroperitoneal,
yang terdiri atas ginjal sebelah kanan dan kiri, berperan sebagai pengatur komposisi volume dalam tubuh. Ada kandung kemih tadi ya, merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus, berfungsi sebagai penampung air, dan ada uretra, organ yang berfungsi untuk menyalurkan urin ke bagian luar. Nah, sekarang kita akan belajar proses berkemih. Tadi secara anatomi sudah jelas ya, fisiologinya. Kapan rangsangan itu muncul? Tadi jika sudah terasa penuh 400-450 ya. Pada anak-anak ya 200-250. Makanya kalau hati-hati kalau anak itu minum terlalu banyak, makanya nanti cepat ngompol gitu ya. Karena ya vesika urinarianya hanya bisa menampung sekitar 200-250 cc. Ya, jangan salahkan dikit-dikit ngompol, bukan spiknernya yang dol, tapi memang vesika urinarianya itu yang tidak bisa memuat banyak, hanya setengahnya orang dewasa. Nah, apa saja yang bisa mempengaruhi faktor eliminasi urin? Yang pertama adalah diet dan asupan. Bahkan minuman yang merangsang berkemih, apa ya, diuretik, yang bersifat diuretik, teh, kopi, kafeinnya ya. Apalagi, nah asupan-asupan seperti itu yang mengandung diuresis ya. Kemudian dietnya mengandung makanan yang merangsang urin, apa misalnya kayak akan cairan misalnya semangka, buah-buahan dan lain sebagainya misalnya. Atau banyak sayur dan lain sebagainya. Nah, respon yang kedua adalah faktor yang kedua adalah respon keinginan awal untuk berkemih. Yang ketiga adalah gaya hidup, banyak minum, sehat, gaya hidup sehat, normal, kurang atau lebih. Stres psikologis ini juga bisa merangsang. Anda sedang stres karena mau ujian gitu ya, tiba-tiba pengen ke belakang secara tiba-tiba, padahal tidak sedang minum, habis minum gitu ya. Nah, itu berarti stres psikologis. Tingkat aktivitasnya padat. Tingkat perkembangan, tadi usia ya, bayi, anak-anak, dewasa. Kondisi penyakitnya, penyakit yang mengenai saluran urinaria tentunya, ginjal, Cushing disease. Nah, kemudian apa lagi ya, penyakit-penyakit di saluran urinaria ya. Kemudian sosiokultural, habis melakukan pembedahan, pengobatan yang bisa menyebabkan gangguan di dalam traktus urinarius, ataupun obat yang merangsang berkemih atau mengandung diuretik. Nah, ini bisa menyebabkan eliminasi urinnya berbeda dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan eliminasi urin. Karena urin tadi adalah prosesnya untuk membuang sampah, maka berdasarkan diuresisnya, ini bisa dibagi menjadi satu anuri. Tidak ada produksi urin oleh ginjal. Atau ada tapi sedikit. Jumlahnya kurang dari 100 mg per mililiter per hari. Dikit sekali ya. Nah, ini penyebabnya adalah misalnya ginjalnya sakit, ginjalnya rusak, ginjalnya mengalami masalah gitu ya. Adanya obstruksi, ada aliran darah ke ginjalnya rendah karena adanya perdarahan dan shock gitu. Karena fungsi ginjal kan menyaring darah tadi. Kalau darah yang masuknya sedikit ya otomatis yang dikeluarkan juga sedikit, atau ada gangguan filtrasi di ginjalnya ya. Itu anuri. Kalau oligouri gimana? Oligouri itu adalah produksi urinnya itu sedikit. 100 sampai 500 saja cc per hari. Kebalikan dengan poliuri. Poliuri itu sering berkemih, tetapi dia disebabkan karena produksi urinnya yang berlebih. Ini biasanya penyakit ginjal yang disebabkan karena hormonal. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang konstipasi, transport dan penyimpanannya. Konstipasi ini bisa terjadi perubahan, feses menjadi terlalu keras sehingga menjadi kebebalan itu apa namanya? Konstipasi, obstipasi ya. Ini kalau konstipasi ini lebih ke arah konsistensi fesesnya yang padat, keras, bukan frekuensi pengeluaran fesesnya. Jadi konstipasi itu padat dan nggak bisa keluar. Konsistensinya itu bukan lunak, tetapi keras gitu. Kenapa bisa terjadi konsistensi atau konstipasi? Penyebabnya itu misalnya kurang minum, makanan yang rendah serat, makanan yang ya, kemudian kurangnya olahraga, kebiasaan defekasi yang tidak teratur, menggunakan obat-obat laksatif. Laksatif itu apa? Obat-obat perangsang, pencahar. Kemudian efek dari neuromuskular,
umur, sakit, injury, proses penuaan, penyakit itu menyebabkan efek-efek di saraf kita menjadi konstipasi. Kemudian kenapa seseorang itu bisa menjadi diare? Kebalikannya dari konstipasi ya. Kalau diare kan frekuensinya bukan, konsistensinya menjadi cair, lunak tetapi cenderung ke cair. Nah ini disebabkan karena anus ini cepat sekali mengeluarkan feses atau bentuknya yang cair, tidak tertahan misalnya. Ini biasanya disertai dengan nyeri abdomen, sulit mengontrol dorongan untuk defekasi. Penyebabnya apa? Bisa terjadi karena infeksi misalnya. Oh, masuknya atau terjadinya iritasi mukosa intestinal. Mukosa saluran pencernaannya itu teriritasi atau meningkatnya stimulasi motilitas dan sekresi. Apa itu? Stimulannya itu motilitas ususnya itu terstimulasi dengan cepat gitu ya, berlebihan, sehingga sekresinya juga banyak. Atau peristaltik ususnya meningkat lebih dari normal. Nah, jadi proses infeksi itu menyebabkan tadi hiperperistaltik, menyebabkan iritasi mukosa, motilitasnya bertambah. Nah, ini mekanisme tersebut untuk melindungi tubuh dan diupayakan untuk mengeluarkan mikroorganisme. Jadi kenapa terjadi infeksi? Jadi infeksi itu sebenarnya adalah proses yang alamiah di mana tubuh itu sebenarnya sedang berjuang melawan benda asing ataupun bakteri dan mikroorganisme yang masuk. Sehingga upaya untuk melindungi adalah proses perlawanan. Makanya kalau inflamasi itu kan ada yang namanya sel darah putih, makrofag, leukositnya meningkat dan lain sebagainya. Itu kan tentaranya kita. Apa ya, pertahanan tubuh pertama, lini pertama. Nah, karena ada iritasi mukosa, kok bisa terjadi gitu ya pertanyaannya. Kok mukosa di dalam saluran pencernaan itu teriritasi? Itu asalnya dari mana? Bisa dari makanan. Makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu berbumbu, makanan yang merangsang gastrointestinal tuh dari makanan mengiritasi, atau obat-obatan. Obat-obatan yang terlalu asam, obat-obatan yang menggerus, menyebabkan efek samping di lambung, kemudian mengeluarkan HCl terlalu banyak. Ini mengiritasi mukosa lambung. Nah, itu diare. Jadi diare itu frekuensi beralfi, bukan berkemih, mengeluarkan defekasi yang lebih dari normalnya. Ini 1 kali sehari, berarti bisa lebih. Kalau batasannya itu lebih dari 4 dengan konsistensi apapun. Bisa cair, bisa padat, tapi kalau lebih dari 4 ya udah, itu namanya diare. Kondisi yang selanjutnya selain diare dan konstipasi adalah flatulence. Nah, ini mungkin sering ya. Saya pun sering gitu ya. Di mana terjadi penumpukan gas di dalam lambung dan saluran pencernaan. Normalnya gas itu hanya bisa ditampung itu 4 sampai 9 liter per 24 jam. Selebihnya itu ya wes kembung deh. Penyebabnya apa? Adanya bakteri yang masuk atau kita terlalu banyak menelan udara, mengunyah. Kok bisa ya menelan udara? Emang nganga gitu? Enggak. Misalnya kita menelan permen karet, mengunyah permen karet, makan dengan cepat, hiperventilasi, minum dengan melalui sedotan, itu terutama itu yang akan menyebabkan kita menelan udara. Nah, maaf ya, saya tadi mengeluarkan pendapat. Yang selanjutnya adalah produksi gas. Peningkatan terjadinya produksi gas ini terjadi karena makanan penghasil gas. Jadi ada penyebab lain, yaitu makanan yang sifatnya meningkatkan produksi gas. Kalau saya itu misalnya makan kol, ubi, kobis ya, ubi, itu udah flatulen banget, dah kembung gitu. Tapi ada juga yang kacang-kacangan, bawang ternyata ya. Nah, ini gas ini dikeluarkan melalui saluran pencernaan dan lambung, sehingga muncul yang namanya flatus dan sendawa. Karena gasnya berlebih, maka ada usaha untuk mengeluarkan. Kalau ke atas itu namanya sendawa, kalau ke bawah itu namanya flatulen atau flatus. Gangguan yang selanjutnya adalah obstruksi. Obstruksi sumbatan, iya. Kenapa disebut obstruksi? Adanya hambatan untuk mengeluarkan sisa metabolisme. Penyebabnya apa? Kalau di saluran cerna ya adanya. Kok nggak di saluran tersebut kok nggak bisa keluar? Berarti kan misalnya ini saluran ya, selang gitu.
kok metabolismenya nggak bisa keluar? Berarti kan ada sesuatu, ada yang mengganggu di dalam saluran tersebut. Ada massa misalnya, berarti misalnya tumor. Tumor itu bisa bersifat kongenital maupun infeksi. Ya. Kemudian kalau saluran ini ya batu, ya batu ginjal gitu ya, batu ureter, batu uretra gitu ya. Nah, pria yang lebih dari 50 tahun ini beresiko untuk mengalami yang namanya obstruksi uretra oleh karena hipertrofi dari prostat ya. Makanya ada yang benigna prostat hipertrofi BPH. Itu karena biasanya terjadi pada pria yang lebih dari 50 tahun. Ya. Kenapa Bu ada yang iya, ada yang enggak? Wah, itu perlu diteliti lagi. Atau obstruksi fungsional karena terjadi kerusakan saraf. Tadi ingat ya, di medula spinalis, korteks cerebri yang akan menyebabkan saluran interna dan eksterna itu sphincternya menjadi melemah. Terjadilah yang namanya obstruksi. Nah, sekarang kita selain membahas diare sudah, konstipasi sudah, flatulen sudah, obstruksi sudah, kita akan membahas yang namanya infeksi. Apa sih infeksi itu? Infeksi urin ya bisa berasal dari mikroorganisme kecuali yang masuk melalui bagian bawah uretra. Kalau di ureter namanya uretritis. Kalau di ginjalnya bisa di selaputnya pielonefritis. Sistitis itu biasanya di vesika urinarianya. Rasanya seperti apa? Ciri-cirinya panas. Saat berkemih itu rasanya nyeri gitu. Nyerinya itu nyeri panas gitu. Kemudian urinnya itu keruh, bahkan bisa mengeluarkan darah. Ini wes ada salah satu infeksi di entah di uretra, di vesika atau di ginjalnya. Kenapa? Tadi kan kita bahas ya. Itu kalau pria, kalau wanita, kenapa wanita itu lebih mudah terkena infeksi daripada pria? Satu tadi pembahasan kita, uretranya pendek, iya. Dan meatusnya itu dekat dengan anus. Kejawab ya. Dari pertanyaan saya pertama kan jadi kuis ya. Lubangnya di sebelah mana? Meatusnya itu yang paling dekat dengan anus. Ya, nanti di bawah. Nah, obstruksi aliran urin ini karena adanya akumulasi atau penumpukan di saluran urin tadi ya, yang menyebabkan urin itu menjadi lebih basah. Kemudian karena kondisinya basah, maka bakteri akan lebih cepat berkembang. Nah, terjadi biasanya karena terjadi di infeksi saluran cerna yang masuk melalui makanan atau infeksi karena tipoid, disentri dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam saluran urin tadi terserap gitu ya, bisa menyebabkan yang namanya demam, nyeri. Bisa juga disertai diare walaupun bukan di traktus urinarius tapi dia karena dari makanan bisa terjadi diare. Nah, pengeluarannya. Kita akan bahas tentang inkontinensi atau ekskresi. Inkontinen ini adalah artinya tidak dapat mengontrol pengeluaran urin. Ini gangguannya nih. Sphincternya melemah atau gangguan saraf. Nah, inkontinensia berarti tidak bisa menahan, sering lepas dengan sendirinya. Keluar gitu ya, netes gitu dan sebagainya. Nah, kalau retensi gimana? Kalau kita inkontinensia tadi tidak bisa ditahan, kalau retensinya itu justru tidak dapat dikeluarkan, tertahan. Urin diproduksi tapi tidak dapat dikeluarkan. Ini biasanya karena obstruksi uretra, spinal cord injury, ya dan sebagainya. Itu kenapa kok bisa retensi? Kalau retensi gimana nanti? Kok tertahan gitu ya? Nah, urin residu ini atau sisa-sisa urin yang tertinggal di situ menumpuk ini bisa menjadi zat yang berbahaya. Nah, normalnya hanya boleh sisa urin itu 3 ml ya. Sekarang kita akan membahas hemoroid. Hemoroid itu apa sih? Ini kalau tadi kita bahas yang atas-atas itu tentang urin, eliminasi urin, kita akan bahas tentang eliminasi alfi ini. Hemoroid itu adalah pembesaran vena yang terjadi atau pembesaran yang masuk ke dalam rongga lain, bisa di rektum, bisa di anus gitu ya. Nah, kalau dari organ internal ya itu bisa pembesarannya itu venanya masuk ke rektum. Kalau di eksternal itu di sekeliling anus, ya. Sehingga
karena itu di anus tuh banyak persarafan, ya. Makanya yang kalau terstimulasi sedikit nyeri itu, panas saat defekasi. Nah, sekarang kalau sudah terjadi gangguan ekskresi, bisa tergantikan nggak? Harusnya kan pengeluaran ekskresi itu kalau urin ya dari meatus urin, kalau dari alve kan anus. Kalau meatus urin atau anusnya itu mengalami gangguan, kita harus bagaimana? Nggak bisa keluar ini, harus dikeluarkan padahal lah, berarti harus dibuat lubang buatan. Kalau itu tuh alvi atau feses, maka lubang yang dimaksud adalah ostomi atau stoma. Ya, bisa kalau stomanya itu di ileus, maka di ileum makanya ileostomi. Kalau di kolon misalnya kolostomi, ya. Nanti akan lihat, oh karena dia atresia ani, oh atau dia ada gangguan di anusnya, tidak bisa mengeluarkan, maka dibuat lubang. Sering lihat ya, orang kemana-mana nggak gendong feses, ada lubang di perutnya, kolostomi. Nah itu kolostomi, kolon yang dilubangi untuk menggantikan anus. Pembuangannya ya dari situ. Nanti kalau di rumah sakit kalian akan tidak hanya ngelihat, harus mengganti kolostomi bag ya. Stoma ini pastinya tidak ada sphincter, makanya eliminasi alfinya tidak bisa dikontrol, keluar ya keluar aja gitu. Nah, dampak ostomi ini yang terjadi adalah iritasi dan mungkin malu ya, harga rendah karena bau kan ya. Kemudian bisa juga terjadi obstruksi, diare, gangguan cairan dan elektrolyta, gangguan body image tadi, malu mah bawa feses. Ya sama sebenarnya, kita pun kalau nggak punya kolostomi kemana-mana bawa feses kok. Cuma bedanya kalau tidak ada gangguan, aib kita itu ditutupi oleh Allah itu aja di dalam perut kita. Jadi nggak boleh sombong ya, kemana-mana yang dibawa feses kok. Cuma kelihatan atau tidak kelihatan saja gitu kan ya. Jadi nggak perlu malu sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi ada lubang yang bisa dibuat ya. Kemudian kalau ada pasien yang kita temui, apa pengkajian yang bisa kita lakukan? Nah ini, data yang berhubungan dengan eliminasi urin itu tadi jumlah urin normal 1500 ml per 24 jam. Kalau kapasitas tadi kan 200 sampai 450 ya. 400-450. Frekuensi rata-rata berkemih itu 4 sampai 6 kali karena 1500 bagi 460 ya antara 4 sampai 6 kali dalam 24 jam. Nah, kebiasaan bisa banyak bisa kurangin tergantung dari intake cairannya. Kemudian ditanya lagi riwayat keperawatannya. Bagaimana eliminasi biasanya? Apakah mengalami perubahan? Sebelum sakit seperti apa? Saat ini bagaimana? Sebelum sakit normal, setelah sakit jadi diare atau jadi konstipasi lah, ini ada gangguan. Tanya penyebabnya apa? Sering stres enggak? Makan makanan yang menghambat atau merangsang saraf, merangsang untuk terlalu banyak alfi dan uri tidak? Pemeriksaan fisiknya harus dikaji. Yang pertama karena ini organ pencernaan dan perkemian ada di perut ya, berarti perkusi abdomen. Kita kembung enggak? Terus taltiknya gimana? Menentukan adanya gas di saluran cerna ya. Normalnya kan dung dung dung. Kalau terdengar timpani dung 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 gitu ya berarti abnormal. Auskultasi bising khususnya berapa? Oh 4 sampai 12 kali per menit itu normalnya. Kalau lebih gimana? Oh ya wes tanda-tanda hiperperistaltik. Bisa jadi dia pengumpulan spesimennya bisa dari darah, bakteri, parasit dan lemak. Tes occult blood ini butuh persiapan 3 hari tidak makan daging. Permasalahan yang mungkin timbul pada eliminasi tadi sudah konstipasi, diare, volume defisit, inkontinensia urin, retensi urin, gangguan integritas kulit. Intervensinya apa? Kalau pasiennya konstipasi, bebel ya, ya wes, karena penyebabnya tadi kurang cairan ya tingkatkan asupan cairan. Kalau karena penyebabnya dietnya kurang serat ya makan yang berserat, exercise teratur, ya olahraga. Makanya olahraga itu penting ya, supaya otot-otot kita terstimulus, terbentuk, organ-organ yang statis itu bisa bergerak, otot abdomen, otot pelvis. Cara exercise-nya gimana? Bisa dengan isometric exercise ya, posisinya telentang, tarik perut ke dalam,
tahan 10 detik, kemudian lepaskan. Bisa diulangi 5-10 kali dalam satu siklus. Nah, ini bisa diulang 4 siklus per hari. Gimana tadi? Terlentang, tarik perut ke dalam, tahan 10 detik, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, lepaskan pelan-pelan. Dalam satu siklus 5-10 kali ya. Tarik perut ke dalam, tahan 10 detik, lepaskan. Ini merangsang otot di daerah perut tadi. Atau kontraksi otot paha. Menggunakan pispot, fleksi lutut gitu ya. Nah, ini untuk merangsang kontraksi otot paha. Kemudian bisa dirangsang dengan enema. Enema itu apa ya? Huknah, cleansing enema dengan high flow. High flow itu masuknya kolon, kalau low flow. Jadi high flow itu enemanya tinggi gitu ya. Sudutnya berapa ya? 90 derajat. Kalau yang rendah itu low flow, itu tujuannya ke rektum, itu bisa 45 derajat. Enema ini bisa menjadi retention ini karena kita menggunakan gliserin. Tujuannya adalah untuk melunakkan dan melubrikasi dari sigmoid dan memfasilitasi pengeluaran feses. Jadi kalau menggunakan gliserin tadi fungsinya selain gelontor ya untuk melumaskan. Nah, penata laksanaan diare. Kalau tadi kan konstipasi ya, kita sekarang bahas diare. Gimana? Diare itu apa? Yang keluar cairan. Oke, berarti harus diganti cairannya. Nek ora dehidrasi. Kemudian karena diare tadi membuang terlalu banyak zat-zat yang di dalam tubuh, maka diganti diet tinggi kalium, rendah serat, tidak pedas, dan menggunakan anti diare atau mukolytik, antiperistaltik. Tapi jangan, itu tidak disarankan ya sebenarnya. Yang ketiga adalah penata laksanaan inkontinensia urin. Urinnya itu keluar dengan sendirinya. Caranya bladder training. Kalau pakai kateternya bisa dijepit dulu, diklem sampai dia merasa ingin berkemih, baru dilepaskan. Kemudian yang kedua adalah Kegel exercise. Latihan jepit tahan, penguatan otot pelvis ya. Pelihara integritas kulit di daerah selangkangan. Dan menggunakan kondom kateter bisa supaya aman gitu ya. Kemudian retensi urin, retensi tertahan. Kalau tertahan berarti urinnya nggak bisa keluar. Caranya gimana? Ya kateter, dipasang kateterisasi urin biar bisa keluar. Dan cek tanda dari urinnya tersebut yang keluar, diperiksa apakah ada infeksi atau tidak. Nah, ini tindakan keperawatan kebutuhan eliminasi. Kalau defekasi, menolong BAB dengan menggunakan pispot, dilakukan pada pasien yang tidak dapat BAB secara mandiri. Ini tugasnya belajar KDM tuh di sini. Saya dulu pernah heran loh, ada teman saya itu S1 disuruh membantu eliminasi urin aja marah-marah. Katanya belajar sekolah tinggi-tinggi kok untuk membantu BAB gitu. Bukan itu masalahnya. Anda jangan salah konsep. Kita itu menolong kebutuhan dasar manusianya. Karena dia tidak bisa melakukan sendiri, makanya fungsinya harus dibantu karena dia tidak mampu. Jadi penata anestesi kan juga seperti perawat yang belajar KDM ya. Pasiennya itu tidak mau, tidak tahu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu dibantu, kalau tidak tahu dikasih tahu. Kalau tidak mau, wah ini susah. Ya, ngerti, mampu tapi nggak mau. Oke, dua-duanya harusnya ya, atau menggunakan kekuasaan. Memberikan huknah rendah. Tindakan perawatan dengan cara memasukkan cairan hangat ke dalam kolon tadi untuk membantu defekasi. Menggunakan kanula rekti melalui anus. Memberikan huknah tinggi, ini juga tugas kita ya. Menggunakan gliserin. Nah, untuk membantu mixi gimana? Pasang urinal. Urinal tuh yang bentuknya kayak dari plastik gitu atau dari besi ya, seperti apa ya? Corong gitu. Ada gagangnya, Anda pasang. Kalau perempuan ya pakai pispot karena nggak bisa masuk ya. Merupakan tindakan keperawatan dengan membantu pasien yang tidak mampu BAK sendiri ke kamar kecil. Mungkin dia paralisis, mungkin dia nggak ada yang bantu,
dan lain sebagainya tidak bisa berjalan, maka ini bantulah menggunakan urinal untuk menampung urin dan mengetahui kelainan urin. Pasang kateter, nah ini juga harus disertai dengan kemampuan untuk memasang kateter yang benar. Pengumpulan urin untuk bahan pemeriksaan, pengambilan urin biasa. Jadi kan kalau mengumpulkan urin itu tujuannya bukan untuk kita jadi asistennya perawat, asistennya dokter gitu, bukan, tapi karena kita ingin memeriksa sampel tersebut untuk diketahui penyakitnya apa, ya. Pengambilan urin biasa, pengambilan urin dengan cara mengeluarkan urin secara biasa, ditampung ya. Pengambilan urin steril dengan menggunakan alat steril dilakukan dengan cara kateterisasi. Pengambilan urin 24 jam ditampung, mengetahui berat jenis urin, asupan dan pengeluaran melalui fungsi ginjal. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Saya stop share dulu. Semoga materi saya bisa difahami dengan baik ya. Walaupun kondisinya seperti ini, kita tetap harus semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Silahkan dipelajari. Ini fungsi kalian. Saya pesan terakhirnya, manfaatkan momen KDM ini bukan untuk gaya-gayaan dan lainnya, tetapi untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi tenaga kesehatan yang baik, sehingga kita peka dengan kebutuhan klien atau pasien, gitu ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan bisa di kolom chat atau Anda diskusikan dengan saya. Terima kasih. Saya izin untuk stop record. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.